Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam sujud. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang sujud tilawah. Yang pertama, makna dan dalil sujud tilawah. Secara bahasa, tilawah berarti bacaan. Nah, menurut istilah, sujud tilawah adalah sujud yang dilaksanakan ketika seorang muslim membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu. Nah, ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat sajadah. Sujud ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar sholat. Nah, biasanya dalam mushaf Al-Quran, ayat sajadah ditandai dengan lafal as-sajadah. Dan biasanya terletak di pinggir halaman sebaris dengan ayatnya, atau ditandai dengan gambar seperti kubah kecil di akhir ayat. Adapun dalil dari sujud tilawah ini adalah hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang anak Adam membaca ayat sajadah, maka setan menjauh sambil menangis. Ia berkata, sungguh malangnya aku ini. Ia diperintahkan untuk sujud, ia pun bersujud, maka ia mendapatkan surga. Sedang aku diperintah untuk sujud, lalu aku membangkang, sehingga aku dimasukkan ke neraka. Hadis ini menegaskan perintah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat membaca ayat sajadah. Berikutnya adalah sebab-sebab sujud tilawah. Yang pertama adalah membaca ayat sajadah itu sendiri. Yang kedua, mendengarkan bacaan ayat sajadah yang dibaca orang lain. Yang ketiga, menjadi makmum dalam sholat yang imamnya membaca ayat sajadah. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang termasuk ayat sajadah adalah sebagai berikut. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Berikutnya adalah tata cara dan syarat sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam maupun di luar sholat, tergantung keadaan membaca atau mendengar ayat sajadah. Berikut tata caranya. Yang pertama, sujud tilawah di dalam sholat. Dalam melaksanakan sujud tilawah saat salat berjamaah, makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Sujud tilawah di dalam sholat dilaksanakan segera setelah membaca ayat sajadah. Selanjutnya, musolli kembali ke posisi semula untuk melanjutkan sholat. Jika imam sholat berjamaah membaca ayat sajadah, kemudian melaksanakan sujud tilawah, makmum mengikuti imam. Sebaliknya, jika imam sholat berjamaah membaca ayat sajadah dan tidak melaksanakan sujud tilawah, makmum hendaknya mengikuti imam. Apabila imam tidak melaksanakan sujud tilawah, sementara makmum melaksanakan sujud tilawah, sholat makmum dianggap batal karena sujud tilawah hukumnya sunnah. Ingat ya, sujud tilawah hukumnya sunnah, sedangkan mengikuti imam dalam sholat hukumnya wajib. Berikutnya, sujud tilawah di luar sholat. Perhatikan video berikut ini. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Berikutnya adalah hikmah sujud tilawah. Ya, saat membaca atau mendengar ayat sajadah, maka disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud ini memberikan banyak hikmah bagi yang melakukannya. Di antara lain, yang pertama, melaksanakan syariat Islam dengan tertib. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berperilaku santun dengan mengamalkan ajaran Al-Quran. Yang terakhir, menjauhkan diri dari godaan setan. Demikian anak sekalian, pembahasan kita tentang sujud tilawah. Berarti kita sudah tuntas ya membahas bab tentang macam-macam sujud. Semoga ketiga pembahasan ini bermanfaat untuk kita dan kita bisa mempraktikkan dalam
kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, ya jangan lupa kuis tentang macam-macam sujud ini antum kerjakan dengan teliti dan benar. Seperti biasa, Pari tunggu jawaban antum hingga pukul 5 sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pari tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.